Ya baik, kali ini saya dengan Bapak Angga Purnama selaku Managing Director dari AJL Logistik ya. Ya. Salam sehat Pak. Salam sehat. Iya, menarik Pak. Terkait perusahaan Bapak ini kan sedang melakukan ekspansi ya. Ya. Mungkin sebelum lebih dalam soal rencana ekspansi dari AJL, mungkin bisa dijelaskan profil singkatnya. Jadi AJL ini saya dirikan tahun 2018 ya. Setelah 2018. Berarti baru 3 tahun ya, baru 3 tahun di bulan September tanggal 27 ya kalau nggak salah, saya agak lupa juga sih. Jadi awalnya itu sebenarnya AJL itu sebenarnya targetnya saya dulu ekspor impor ya, karena saya dulu adalah pelaku ekspor impor TPJK gitu. Cuman waktu awal-awal kan ya malum ya, kita modalnya swadaya sendiri. Saya nggak ada funding, saya memang buka dengan sendiri. Jadi awalnya tuh saya cuman saya ngasih motivasi juga sih buat teman-teman yang lihat ini. Saya tuh dulu cuman jadi broker truk, trailer, kontainer gitu. Jadi misalkan masnya punya truk misalkan, terus saya punya customer juga, misalkan si B punya customer saya tengah-tengahnya. Saya cuma ambil 100.000, 200.000 margin dulu. Awal-awalnya seperti itu. Itu waktu masih di perusahaan lama atau gimana? Oh enggak, saya udah keluar. Oh, udah karena keluar. saya punya pikiran tuh kayaknya kalau misalkan kita sambil kerja tuh kayak nggak bisa. Dan kita kan nggak berintegritas juga kan. Peluang dapat broker itu ketika masih di perusahaan lama atau gimana? Oh enggak, saya kan aktif di asosiasi ya, seperti Mas tahu. Ya, saya punya teman-teman banyak juga kan yang punya truk, saya juga punya customer juga. Sejak di asosiasi sih sebenarnya. Jadi ketika jadi broker pure tanpa aset ya Pak? Tanpa aset. Hanya modal kepercayaan aja? Iya, modal kepercayaan dan modal servis aja itu aja. Berlangsung berapa lama itu? Nggak lama sih, cuma berapa ya? 9 bulan lah. 9 bulan? Seperti itu, saya sendiri semuanya. Waktu itu 2 bulan saya baru berani hire orang. Satu orang dulu. Cara kerja bisa dikasih gambar? Cara kerja broker yang Pak Angga lakukan waktu itu gimana? Pokoknya gini, misalkan masnya ada mobil, customer saya nanti akan minta ke saya, misalkan Mas ada mobil nggak? Misalkan trailer itu kan ada 2 jenis ya, ada 20 feet sama 40 feet. Misalkan dia minta 40 feet, misalkan harganya dari customer itu 2 juta nih, saya up 100.000 jadi 2,1 gitu. Itu jadi saya punya margin 100.000 gitu loh. Itu yang membuat saya bisa sampai seperti ini sih. Itu di tahun 2018. Awal berdiri seperti itu. Awal berdiri seperti itu. Karena saya orangnya nekat sih, saya tuh orangnya nekat. Nggak gila sedikit sih. Karena kalau orang waras tuh nggak mungkin kayak saya gitu. Saya nggak punya modal apa-apa. Saya cuma dikasih uang sama kakak saya waktu itu berapa ya? Sedikit aja sih. Sedikit banget sih. Saya tuh cuma punya modal 40 juta. Dikasih kakak saya waktu itu. Belum lagi dipotong untuk jasa bikin perusahaan 12 juta. Belum lagi bayar kontrakan. Saya cuma 10 juta doang kali buat operasional itu. Pure-nya itu. Jadi persisnya mendirikan AJL ini di bulan September 2018 ya. Itu dengan belum ada karyawan ya? Belum ada, saya sendiri semua. Jadi ke lapangan sendiri, lihat bongkaran sendiri, bahkan kasih surat jalan ke supir saya sendiri dulu. Awal-awalnya seperti itu. Sampai akhirnya memberanikan diri hire pegawai itu di bulan keberapa itu? Bulan kedua. Saya udah berani hire karyawan karena kan lihat kualitas kerjaan kan. Saya tuh waktu itu setelah dari lapangan saya bikin invoice karena pembayaran customer kan rata-rata dia ada TOP ya, ada term of payment-nya berapa lama gitu. Karena kalau saya sendiri itu tidak akan kejar waktunya. Akhirnya terbengkalai, akhirnya seminggu baru saya tagih kan. Saya akhirnya saya hilang waktu akhirnya kan. Dan belum ada aset waktu itu? Belum ada aset. Saya tuh punya aset tuh baru berapa tahun ya? Setahun kemudian saya baru punya aset sih, satu mobil box. Setahun kemudian. Jadi selama 3 tahun terakhir ini mungkin bisa kasih gambaran capaian apa aja dari mungkin awalnya 1 unit, terus 1 karyawan sampai hari ini seperti apa Pak? Saya sudah punya aset tuh 5 mobil ya hari ini tuh. 5 mobil dan saya udah punya 18 karyawan dan ada 2 cabang. Alhamdulillah sih termasuk cepat sih. Dari 3, ini kan ada 3 layanan Pak ya? Ada 3 layanan. Dari AJL Logistik. Mana yang paling distribusi lokal sih, distribusi retail. Di retail tuh yang kayak, ya kalau misalkan lebih populernya itu kayak JNE, JNT, tapi mereka kan 1 kilo
ambil, kalau kita nggak, kita ada minimum charge-nya 50 kilo yang kita ambil gitu. Yang sisanya itu kontribusinya dari ada ekspor impor, terus ada juga apa namanya, ekspor impor, terus ada juga tracking juga, ada tracking yang full charter juga ada gitu. Ada juga barang pindahan juga kita kerjakan juga. Misalkan ada barang pindahan dari Manado, misalkan kayak kemarin kita ngajain di Manado, barang pindahan seperti kayak meja, itu nanti kita ada cara-caranya, ada cara packagingnya dan lain-lain gitu. Itu termasuk salah satu kita sih. Nah, yang menarik ini kan salah satu kota yang jadi tujuan ekspansi kan Medan, itu yang pertama ya Pak? Ya, Medan pertama, betul. Kenapa Medan Pak? Karena kita ada customer reguler di sana sih. Jadi Medan kan cukup besar di Sumatera Utara, kan dia paling pusatnya dia di sana. Akhirnya kita buka di sana. Dan kita pun kita pun sering mendapatkan juga bidding dari pemerintah. 2 tahun berturut-turut kita mengerjakan dari Kemenkes. Pengiriman apa namanya makanan kesehatan buat bayi dan balita dan ibu hamil. Berarti di Medan sudah ada kantor? Sudah ada kantor. Sudah ada kantor dan saya dengar juga ada gudang di sana Pak? Ada gudang, ada gudang. Itu secara fungsional untuk bisnis dari AJL difungsikan sebagai apa Pak? Sebagai ini outbound dan inbound sih. Jadi kalau misalnya ada barang Jakarta, dia akan distribusi. Kalau enggak dia sendiri pun ada juga dari Medan ke Jakarta, kita distribusinya. Saling sinergi antara cabang sih. Sekalipun di Medan sudah ada customer existing Pak, tapi secara gambaran besar prospek untuk Sumatera itu, kalau gambaran Pak Angga sendiri gimana? Untuk cukup besar sih, karena kan Sumatera itu adalah terbesar kedua setelah Jawa ya. Cukup besar sekali sih. Kita pun di sana tuh banyak juga kayak misalkan kebetulan sebentar lagi sih insya Allah mendapatkan customer yang lebih besar daripada ini ya. Sekarang itu kayak makanan, baju-baju kayak gitu sih sementara itu. Sektor industri apa ya Pak yang menarik di Sumatera Pak? Sumatera itu banyak sih ya, banyak sih. Kalau yang customer existing ini di sektor apa Pak? Pet food. Pet food, makanan hewan sih. Itu yang existing sekarang banyak di Medan itu. Seluruh Sumatera sih saya pegang gitu. Tapi yang paling besar saya Medan. Dan selain Medan ini kan rencana ekspansi kan di Semarang sama Surabaya Pak. Yeah. Itu perkembangan sampai hari ini? Insya Allah sih awal tahun sih. Kemarin kita baru perencanaan dan udah coba cari-cari karyawan, cari-cari personel untuk di sana. Dan bahkan insya Allah sih dalam waktu dekat ini juga kita ada customer yang siap support kita. Dan tapi nanti kita akan buka cabang juga di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung? Iya, Bandar Lampung. Kemungkinan awal tahun juga sih semuanya. Karena kita closing ya untuk bulan ini. Nah, khusus untuk Jawa ini kenapa Semarang dan Surabaya Pak? Surabaya itu untuk Indonesia Timur gede banget sih. Rata-rata pengiriman ke Indonesia Timur tuh via Surabaya. Nah, kalau enggak pabriknya di Surabaya semua banyaknya. Semarang kan sekarang juga lagi berkembang ya. Kayak ada KIK kalau nggak salah Kendal itu kan. Terus di Semarang itu pun lumayan juga untuk retailnya. Tapi sudah ada customer existing di sana? Belum. Kalau Surabaya ada. Kalau di Surabaya ada. Kita tiap hari kirim barang. Targetnya tahun ini atau awal tahun depan itu kita udah buka di cabang-cabang yang kita rencanakan. Nah, yang menarik lagi ini kan dibarengi rencana ekspansi kan dari AJL Logistik kan lagi gencar untuk membuka peluang untuk marketing freelance ini. Ya. Kenapa memilih cara itu Pak? Gini, karena kan sejujurnya sih saya tuh mencari bukan marketing ya, sales ya. Marketing sama sales beda ya. Jadi sales freelance itu saya buka tuh karena gini. Sejujurnya saya tuh udah setahun lebih ya mencari sales yang mau gabung sama kita agak susah ya. Saya nggak tahu di logistik itu emang agak susah sales itu. Nah, akhirnya saya pikir kalau misalkan kita tetap stuck di sini, cari sales nggak dapat, saya coba deh untuk buat teman-teman misalkan yang kerja mau cari tambahan gitu kan. Ya udah berarti kita bagi hasil, tapi tidak mendapatkan gaji, itu aja sih. Karena kan itu kalau misalkan cari sales itu susah mas di logistik itu. Saya nggak ngerti kenapa. Apa karena faktor ini lebih B2B kali Pak mungkin B2B. Harus database-nya kuat gitu ya. B2C pun kita oke juga sih sebenarnya, nggak masalah kan. Tapi yang jadi mungkin ya karena kan sales logistik itu terbatas sedikit ya. Perusahaan membutuhkan banyak banget kan. Itu sih. Makanya saya buka sales freelance itu gitu. Caranya gimana supaya kita nggak mentok aja di cari sales susah kan. Akhirnya
cari cara supaya kita tetap cari sales tapi memberikan peluang untuk yang ingin cari tambahan penghasilan, itu aja sih. Dan sudah berjalan atau gimana? Sudah berjalan, tapi memang masih proses prospek sih. Tuh. Dan itu terbuka untuk semua. Dari anak-anak kuliah, banyak juga anak kuliah kan yang masih kerja juga, ada juga yang nggak kerja juga. Itu masih terbuka untuk umum semua pokoknya. Pak, sebagai perusahaan yang mungkin baru 3 tahun itu kan pasti tantangannya kan trust ya Pak untuk customer yang baru prospek itu juga terjadi Pak di Aja Logistik Pak? Ya pasti sih, awalnya berat pasti. Tapi kalau misalkan kita serius dalam bekerja kan, terus saya juga tidak membebankan satu karyawan, misalkan harus beberapa customer nanti kan enggak. Kadang-kadang saya satu perusahaan satu karyawan. Jadi mereka fokus, akhirnya service customer tuh nomor 1 buat kita gitu. Ada kasus tertentu nggak, maksud gimana dari Aja Logistik mendapatkan trust? Itu sih service sih. Karena gini Mas, jasa itu kan bukan jualan barang yang terlihat. Apa sih yang kita jual dari jasa? Nggak ada kan ya, maksudnya barang, kalau misalnya handphone kan ada spesifikasinya kayak gimana, modelnya apa, terus misalkan gambarnya kayak gimana, kameranya. Kalau jasa kan nggak ada. Apa sih yang kita jual? Ya trust pasti. Kebetulan kita jual total logistik, semua kita bisa. Walaupun kita nggak punya aset, tapi kita bisa mengerjakan. Contohnya kayak misalkan customer saya dulu butuh gudang, mereka tuh nggak mau repot kan mencari satu-satu, akhirnya dikasih ke semua. Gitu. Selain trust ini kan yang menarik dari Aja Logistik kan hampir sebagian dari karyawan dari Aja Logistik kan kawan dekat ya, bisa dikatakan kawan dekat ya. Betul. Bagaimana Pak Angga bisa sebagai leader itu bisa profesional, karena kan pasti ada konflik interest nanti. Betul. Jadi gini, selain teman dekat, boleh dibilang semuanya itu, hampir semua itu fresh graduate. Hampir semua fresh graduate. Anak-anak yang lulus kuliah. Awam soal logistik Pak. Banget, awam banget. Ada yang lulusan UIN, yang nggak nyambung kan. Trisakti juga, Trisakti itu berapa orang ya di sini? 2 orang, 3 orang, saya lupa. Ya gitu. Saya tuh selalu yakin sih sama teman-teman fresh graduate. Mereka tuh kasih kesempatan. Jangan kita fokus ke yang udah pengalaman aja. Saya rasa mereka pun bisa. Tergantung kitanya ngelirnya kayak gimana sih ngelitnya. Misalnya kita ngelitnya bisa, pas ngelitnya, saya yakin mereka bertumbuh sih, berkembang. Apa yang menjadi tantangan untuk Pak Angga untuk misalnya membimbing mereka gitu? Tantangannya tuh sebenarnya sama aja sih. Cuman kita mesti banyakin kasih pelajaran buat mereka, terus kasih ilmu baru buat mereka kan, terus kasih percayaan juga itu gitu sih. Yang jarang didapatkan sama fresh itu kan percayaan sebenarnya. Kalau saya kasih kepercayaan, saya tuh punya karyawan itu satu orang tuh yang awal itu fresh banget. Saya kasih kepercayaan sama dia. Misalnya dia tuh bukan orang accounting ya, terus sekarang udah jago di accounting gitu kan. Saya kasih kepercayaan buat dia. Nah terus kayak misalkan ada lagi alumni yang lain ya dari kampus lain, misalkan saya bentuk supaya dia bisa bekerja dengan apa yang saya harapkan. Ternyata so far sih berhasil semua sih. Dan tadi kalau misalkan teman-teman dekat itu, awalnya saya pikir ragu juga sih. Saya tuh awalnya ragu karena pasti ada ketidakenakan, ada conflict of interest tadi yang saya bilang. Tapi saya coba deh, maksudnya saya pendekatan, lu di kantor sama kita, oke lah, atasan sama bawahan ya. Tapi kalau di luar tetap teman. Jadi akhirnya mereka pun bisa membiasakan diri, bisa membedakan gitu loh. Saya tuh tetap teman sih, bahkan di sini pun saya mengharamkan ada yang manggil saya bapak, saya nggak boleh, dan saya nggak mau juga. Semuanya panggil nama, nggak apa-apa, nggak masalah. Masih panggil nama, masih biasa lah pokoknya, masih kayak biasa. Tapi tetap kalau kerja, saya tuh tegas juga sih sama anak-anak. Tapi di sisi lain, alhamdulillah mereka pun mengerti gitu, mereka pun profesional. Nggak, di sini tuh bukan cuma teman dekat sih, ada juga saudara saya bahkan. So far mereka alhamdulillah. Yang seberapa dekat maksudnya teman-teman apa Pak? Teman sekolah? Ada teman ngeband, teman SMA, teman nongkrong juga ada. Semuanya teman-teman saya sih saya rangkul. Ada kadang-kadang kan ada ada teman-teman yang nggak kerja, kasihan kan. Tuh, saya rangkul. Alhamdulillah sih
sampai sekarang baru ada dua orang yang resign sih, dan itu bukan karena saya keluarkan, tapi karena resign atas kepentingan dia sendiri gitu, kemauan dia sendiri. Terus saat ini sih. Tuh. Sebelum Pak Angga diajar logistik ini kan sebenarnya bekerja di salah satu BUMN ya Pak? Ya. Itu bisa ceritakan Pak pengalamannya di sana Pak? Saya tuh ini sih tempatnya tuh di anak perusahaan BUMN. Saya di sana selama 6 tahun sih. Di sana saya belajar banyak sih tentang manajerial, operasional, terutama operasional sih. Banyak belajar di sana tuh. Saya tuh baru berapa ya? Baru 7 bulan, setahun saya lupa tuh. Waktu itu baru diangkat karyawan tetap. Tapi karena saya rasa saya bisa, di luar tuh banyak peluangnya. Peluang kita lebih banyak juga kan di luar itu, bisa berdiri sendiri. Akhirnya saya ambil keputusan itu sih. Padahal waktu itu saya tuh baru punya anak satu, nggak usah beberapa bulan gitu. Dan awalnya sih menentang keluarga semua sih. Ibu saya menentang, istri saya menentang juga kan. Karena waktu itu saya masih umur 28 Mas. Di tahun berapa itu Pak? 2018. 2018? Saya bukannya baru umur 28 tahun. Saya tuh masih labil kan. Enggak, maksudnya resign itu di 2018. 18? Okay. Sebulan sebelum saya bikin, berarti bulan Agustus saya udah new resign sih. Itu karena ada peluang broker tadi itu Pak? Iya, saya orangnya tuh kayak kebetulan kan bapak saya juga sama kan, pengusaha juga kan. Jadi mungkin darah jualannya itu memang dari atas. Dari saya tuh dari kecil tuh emang suka jualan. Saya jualan es kayak gitu dulu, es mambo, terus petasan, layangan. Jadi saya tuh memang udah terbentuk emang suka jualan sih dari dulu sih. Makanya waktu pas kemarin saya tuh lihat peluang ya kan, peluangnya besar. Terus kenapa sih kita nggak coba usaha sendiri gitu kan? Dan saya nekat banget sih. Padahal waktu itu saya nggak punya backup apapun. Bahkan termasuk dari backup dari ayah belum? Ayah saya udah almarhum kan, nggak ada backup. Saya juga bukan dari keluarga yang mampu kan. Waktu itu ibu saya sendiri yang biayain gitu loh. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya dengan kedekatan itu, terus saya dibantu juga sama kakak saya juga kan. Nah, beliau juga dibantu juga sama kakak saya itu waktu itu, kasih modal cuma segitu doang, modal 40 juta doang. Sampai bisa berdiri seperti ini gitu. Jadi 6 tahun di perusahaan BUMN logistik itu jadi modal Pak Angga untuk belajar gitu ya? Iya, sangat banyak belajar deh. Saya tuh waktu itu jalan-jalan sih, kayak misalkan dari Jakarta saya ke Surabaya, dipindah ke Semarang gitu. Bahkan sering juga keluar kota untuk mengerjakan pekerjaan gitu. Alhamdulillah sih di situ saya banyak pengalaman, dan sampai sekarang saya masih hubungan baik sama teman-teman di sana sih. Jadi terkait bisnis modal, bisnis prosesnya di logistik, taunya dari sana ya Pak? Betul. Tapi nggak semua sih, karena kan retail ini di sana nggak ada. Apa ilmu yang dapat di perusahaan sebelumnya yang diterapkan di sini Pak? Ya banyak, kayak misalkan operasional, terutama operasional sih. Karena saya kan operasional basicnya kan. Manajerial juga ada sedikit lah, nggak banyak. Tapi cukup membuka pikiran saya sih soal manajerial sih. Tapi sebenarnya di latar belakang pendidikan dari Pak Angga sendiri juga logistik atau gimana Pak? Gimana ya? Saya tuh anak pelayaran sih. Oh, anak pelayaran. Saya di Akademi Maritim Indonesia yang di apa namanya tuh? Pulau Mas. Saya tuh di kepelabuhanan sih. Nyambung mungkin ya. Tapi cuma sedikit doang logistiknya sih. Sekarang saya saya sudah S1, baru akan wisuda nanti Januari. Saya juga udah lanjut S2 juga sih. Itu di laut sekarang, masih di laut. Dan keluarga ada kaitan juga Pak dengan bidang? Adik saya itu lulusan nautik. Adik saya ya. Tapi dia nggak berlayar juga, sama usaha sendiri juga akhirnya. Kalau ayah ibu pure sebagai pengusaha ya Pak, atau gimana? Ayah itu dulu tuh pemborong bangunan gitu sih. Kalau ibu rumah tangga. Sementara dari kakak yang backup Pak Angga ini? Dia di baju-baju gitu sih. Kurang tahu juga. Artinya yang keluarga besar yang terjun di logistik pure saya sendiri aja. Dari Pak Angga. Kakak itu cuma dulu tuh ngasih modal aja udah. Dia udah nggak tahu apa-apa lagi sih. Tapi sekalipun dari segi pendidikan masih relate ya Pak ya? Relate ya. Terus sekarang juga jadi pengusaha logistik gitu. Apakah ini jadi satu-satunya cita-cita dari Pak Angga untuk sejak lama? Kalau ngobrol di asosiasi itu, sebenarnya orang logistik itu semua itu kecelakaan ya. Nggak ada yang pure pengen di logistik sebenarnya. Karena saya pun sebenarnya saya tuh basic itu sebenarnya saya tuh pengen jadi musisi sebenarnya. Awalnya itu. Musisi. Awalnya pengen jadi musisi saya tuh, karena saya tuh emang suka bikin lagu, bikin cerita saya tuh sebenarnya. Tapi ya
jalan hidup ya, yang kita semua nggak tahu ya. Tapi tetap saya setelah dari sini saya tetap jalin hobi saya, karena saya kan sekarang saya udah punya infrastrukturnya kan, kayak misalkan beli alat musik, alat rekaman, itu tetap jalan juga sih. Tapi sudah mencoba merintis Pak untuk menjadi musisi? Sudah, dari zaman SMP, saya tuh dari zaman SMP itu sudah bisa bikin lagu. Kelas 1 SMP saya ingat waktu itu, saya udah pertama saya bikin lagu. Kelas 3 SMA, kelas 1, 2 tuh saya udah rekaman. Waktu itu udah cerah sebenarnya, tapi ya jalannya nggak ke situ kali ya. Merintis di jalur apa saja? Mungkin ikut audisi atau semacamnya gitu Pak? Festivalan tentunya dulu, terus sama radio-radio gitu. Dan sempat bentuk band juga ya? Ada band juga, sampai sekarang masih sering nge-band sih, cuman jarang-jarang lah. Teman-teman juga yang kerja di bawah, teman-teman band itu. Sampai hari ini ambisi untuk jadi musisi masih ada Pak? Masih ada tentunya, tapi sekarang posisinya kebalik. Saya maunya jadi di balik layar aja. Oke. Udah nggak mau jadi public figurnya, udah dengan mendirikan PH gitu ya Pak? Iya, saya punya PH juga. Sekarang jadi cuman kita membackup teman-teman dari belakang sih, saja produsernya gitu. Sudah ada berapa lagu yang udah diciptain Pak? Banyak sih, ada 14 ya sudah saya rekam ya. 14. Ya. Nah, itu sudah ada di platform semuanya, di Spotify, Joox, semuanya ada. Ada satu lagu yang jadi favorit dari Pak Angga? Semuanya favorit saya sih. Boleh sepenggal lagu Pak atau satu salah aja nggak usah mas. Oke, balik lagi soal aja logistik ini Pak. Ini kan tahun berat ya Pak? Ya. Tahun pandemi gitu kan, tahun lalu sampai hari ini masih pandemi, dan kemungkinan ada ancaman gelombang ketiga gitu. Pasti merasakan masa-masa berat itu juga ya Pak? Alhamdulillah saya syukur sama Allah sih. Kayak saya nggak mengalami itu. Justru nggak sama sekali atau gimana? Nggak sama sekali. Malah pengiriman saya naik. Karena muatan medis atau apa? Ya pet food itu. Pet food kan nggak terkena. Oke. Alhamdulillah sih so far saya nggak terdampak amit-amit, maksudnya alhamdulillah juga kan. Teman-teman lain tuh kadang-kadang ada yang berguguran. Alhamdulillah saya masih tetap survive sih. Malah saya naik pengiriman. Dari pandemi ini. Berarti untuk menatap 2022 ini optimis ya Pak? Optimis dong, harus optimis dong. Boleh tahu targetnya untuk tahun depan apa aja? Tahun depan sih saya tuh punya cita-cita, sebenarnya saya pengen punya cabang di seluruh Indonesia sih. Cuma saya minimal tahun depan ini di Sumatera dulu deh, semua cabang saya punya. Jadi kalau ada kerjaan itu tidak usah repot-repot lagi mencari tim sana sini ya kan, kalau udah punya sendiri. Pak boleh tahu usia Pak Angga sekarang berapa? Sekarang 31 baru. Baru 31? Ya. Saya udah 32. Sudah mendapatkan apa aja Pak selama di logistik? Kalau materi pasti ya, materi pasti ya. Cuma banyak pembelajaran sih, yang pembelajaran itu tuh seperti apa, cara memimpin juga kayak gimana kan. Terutama sih saya tuh sangat pengen itu sih, kayak kita harus berguna buat semua orang di lingkungan kita kan. Itu yang sih yang saya capai sih. Kalau materi udah pasti ya, kalau materi udah pasti sih. Cuman itu sih yang susah itu ya beramal, konsisten gitu. Pak, dengan usia muda ini kan digital Pak, apa yang sudah dilakukan Pak? Kita udah mempunyai sistem tracking, jadi real time itu bisa kelihatan barang di mana posisi. Yang kedua, pasti semua kayaknya nggak tahu deh kalau misalkan orang melek itu pasti sekarang udah mulai nyalas di medsos ya. Tapi sih kita punya program gitu, kita punya sistem yang lumayan canggih sih. Di luar itu ada lagi? Belum ada sih. Sementara di media sosial aja sih. Baik, paling terakhir Pak, mungkin buat pesan atau saran buat teman-teman muda nih Pak, yang masih ragu-ragu untuk memulai Pak bisnis. Yang pertama, saya tuh selalu berpegangan sama yang apa sih namanya tuh, pepatah orang tua dulu, pokoknya kita nggak boleh menyerah sebelum mencoba. Itu yang saya terapkan selama hidup saya. Karena kita tuh nggak tahu ke depan kita mau jadi apa. Tuh. Yang kedua ya tentunya kerja keras. Pasti. Jangan takut duluan gitu. Jangan takut duluan, harus mencoba dulu. Saya soalnya nekat sih orangnya sih. Saya tuh
bisnis itu saya tuh feeling paling gede dibanding perhitungan. Misalkan 100% itu feeling saya tuh 80%, 20% buat perhitungan. Walaupun modal terbatas. Iya, ya modal 40 juta, tayangnya sama apa pendiri logistik modal segitu buat apa sih? Belum lagi dipotong sama apa jasa legalitas, terus kontrakan. Itu sangat kecil sih. Biasa bilang saya tuh nol. Tuh yang pertama pokoknya itu. Yang kedua pasti kerja keras. Saya tuh pernah kerja sampai 4 jam jam 5 subuh baru kelar. Tidur, bangun lagi, itu kerja keras pasti begitu. Yang namanya sendiri waktu itu. Jadi rata-rata tidur berapa jam sehari, Pak? Waktu dulu ya sampai baru 2 jam, 3 jam naik lagi. Ya mau gimana kan, itu cerita kita kan. Tapi saya senang juga jalaninya, karena ini hobi saya gitu loh. Kerjaan tuh emang mesti dicintai sih. Terus yang ketiga itu, nanti kalau udah di atas jangan sombong, jangan meremehkan orang lain. Karena kita nggak tahu nih, sekarang karyawan kita nanti siapa tahu jadi rekan kerja kita kan kita nggak tahu. Saya nggak mau sangat pantang meremehkan orang lain. Kalau sombong buat diri sendiri mungkin ya kebanggaan ya, mungkin ya pride ya. Kalau bisa meremehkan orang lain janganlah. Siap. Tuh, sodako juga jangan lupa. Sodako zakatnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Angga, sukses buat Aja Logistik. Thank you, Salam Pak. sehat, Pak. Thank you.